Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah kami bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Pendengar, anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah atau suci, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan anak dalam Islam dijelaskan dalam dimensi Islam tentu sangat luas sekali pendengar, dan pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak seperti apa kedudukan anak dalam Islam bersama narasumber kami Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min ajwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayat sadaqallahul adim. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan para pemirsa semua, bapak-bapak beserta ibu-ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan juga hari ini ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang mudah kita pahami, yang berkah dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan anak di dalam Islam. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak pun juga adalah sebagai penyejuk atau penambah kebahagiaan dalam suatu rumah tangga, karena dalam satu rumah tangga itu pasti mengharapkan atau mendambakan keturunan gitu ya, ingin mempunyai anak-anak supaya menambah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Walaupun kita belajar dalam kisah Nabi terdahulu yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, beliau itu adalah seorang nabi dan juga beliau itu susah sekali untuk bisa mendapatkan keturunan pada saat itu, sampai-sampai beliau itu sering sekali berdoa kepada Allah, karena di dalam riwayat dijelaskan, ada yang menjelaskan usia beliau itu 70, 80, 90, bahkan ada yang mengatakan 100 tahun tapi belum mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau berdoa kepada Allah, ada di dalam Al-Qur'an doanya yang berbunyi Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan engkau kepadaku menjadi seorang diri, maka dari itu anugerahkanlah kepadaku sebagai anak, sebagai pewaris bagiku gitu ya. Jadi kalau kita belajar dari Nabi Zakaria tidak putus asa walaupun dia sudah tua gitu ya, sudah mungkin dalam pandangan kita zaman sekarang secara logika tidak mungkin mendapatkan keturunan, tapi kalau Allah berkehendak, Allah mengizinkan, istrinya yang sudah tua pun juga bisa mendapatkan seorang anak gitu ya pada saat itu. Dan alhamdulillah ternyata dengan kegigihannya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, dan di doa yang lain di Al-Qur'an surat yang lain bahwa di sana Allahumma rzuqna, di sana Nabi Zakaria berdoa kembali Allahumma rzuqna dzurriatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku, anugerahilah aku gitu anak keturunan yang baik, sesungguhnya engkau adalah yang mengabulkan segala doa. Maka lahirlah pada saat itu Nabi kembali, yaitu Nabi Yahya yang terlahir dari istrinya Nabi Zakaria, yaitu Hana ya pada saat itu. Jadi itu adalah ibrah untuk kita bahwa kalau dalam satu rumah tangga sekarang di keseharian kita mungkin menemukan ada yang belum memiliki keturunan, ada yang berumah tangga sudah 10 tahun, 15 tahun atau bahkan 20 tahun itu belum dianugerahi keturunan, karena memang
Nabi Zakaria pun juga menunggunya begitu lama, tapi akhirnya diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 49 dan 50 yang artinya seperti ini, bahwa Allah itu memberikan keturunan kepada manusia itu yang ada di muka bumi ini adalah anak-anaknya itu ada yang diberikannya itu anak-anak perempuan, ada yang diberikannya itu anak-anak laki-laki, ada juga yang diberikannya anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Bahkan ada juga di ayat itu dijelaskan bahwa akiman, Allah menganugerahkan kepada seorang itu akiman atau mandul gitu ya, tidak memiliki keturunan. Nah itu pun juga sudah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah, kita tidak bisa apa-apa gitu, karena itu adalah kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Nah kalau dicerna dari ayat tadi bahwa dalam satu rumah tangga ada yang dianugerahinya itu anak-anaknya itu perempuan gitu semua, dari anak pertama sampai anak kelima itu perempuan semua ya, atau ada yang dianugerahinya dari anak 1 sampai 5 itu laki-laki semua gitu ya, ataupun bahkan ada yang selang-seling, ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya, dan bahkan akiman gitu, ada yang mandul sama sekali tidak memiliki anak gitu, karena itu sudah takdir dari Allah. Jadi tidak boleh kita memicingkan mata ataupun kita memandang sebelah mata, karena sesungguhnya semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun kita dianugerahi anak keturunan oleh Allah, ya alhamdulillah. Semoga anak-anak kita, anak keturunan kita menjadikan amanah dari Allah dan kita bisa menjaga anak-anak tersebut, karena Islam sesungguhnya memberikan posisi atau kedudukan kepada anak-anak itu. Di dalam Islam itu adalah ada beberapa poin. Yang pertama, anak itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu bisa juga menjadi penyejuk untuk kedua orang tuanya, sebagaimana tadi di Al-Qur'an surat Al-Furqan dijelaskan bahwa di ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman gitu ya. Jadi ya Allah, anugerahkanlah kepadaku gitu ya, kepada kami anak keturunan yang menjadi penyejuk atau penenang hati kami gitu ya, dan jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang waj'alna lil muttaqina imana, orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi pemimpin jadi bagi orang-orang yang beriman. Nah di sana dijelaskan bahwa anak itu penyejuk hati. Bayangkan kalau misalkannya pasangan hidup kita atau suami kita pulang kerja mendapati anak gitu ya di rumah, biasanya hilang rasa capeknya, hilang rasa lelahnya kalau disambut oleh anak-anak kita gitu ya. Ataupun kita ibu-ibu yang mungkin juga bekerja di luar rumah, pada saat pulang ke rumah mendapati ada anak-anak yang menyambut kita, bahagia sekali. Maka anak itu menjadi qurrata ayun, menjadi penenang, penyejuk hati gitu ya. Maka syukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ketenangan atau kenyamanan dari anak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang punya, ya syukuri, alhamdulillah gitu ya, dan didik anak tersebut dalam syariat Islam sehingga dia bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, itu ya, seperti itu. Dan kedudukan anak yang kedua di dalam Islam adalah sebagai ujian gitu ya, ujian sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15. Yang bunyinya adalah innama amwalakum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anakmu adalah fitnah bagimu gitu ya. Nah di sini fitnah di sini bahwa anak-anak itu yang dianugerahkan kepada satu rumah tangga itu tidak semuanya itu sempurna, karena ada juga yang memiliki anak itu sebagai ujian. Contoh misalkannya diberikan anak dengan keadaan yang tidak normal, punten ya, misalkannya dia itu kekurangan dari segi fisiknya atau dari segi mentalnya gitu ya, seperti itu. Nah itu pun juga merupakan ujian dari Allah, karena memang di surat At-Taghabun ayat 15 ini dijelaskan bahwa Allah memberikan keturunan kepada seseorang itu bisa merupakan sebagai ujian ya. Ujian misalkannya anaknya itu autis gitu ya, atau disabilitas, itu harus disyukuri juga, karena itu adalah amanah dari Allah dan harus kita jaga, karena justru anak yang diberikan keistimewaan oleh Allah itu akan mengangkat derajat orang tuanya nanti di yaumil akhir. Atau misalkannya anaknya itu sakit-sakitan gitu ya, dari lahir diberikan penyakit oleh Allah, misalkannya dia memiliki penyakit epilepsi ataupun misalkannya jantung ataupun bawaan gitu ya, ataupun juga penyakit-penyakit lain, maka hal tersebut tidak usah menjadi kecil hati bagi kita, tapi justru kita terima dan kita rawat dengan baik, kita berusaha berikhtiar untuk memberikan penyembuhan kepada anak tersebut dan terima bahwa itu adalah ujian dari Allah melalui amanah yang diberikan kepada kita, yaitu anak kita ya, seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kedudukan anak di dalam Islam itu adalah sebagai
musuh gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan atau ditakutkan oleh kita, karena tidak ingin kita itu memiliki anak itu justru menjadi musuh. Mungkin ditemui di sosmed ya, sekarang bisa kita lihat bahwa dulu itu ada berita, ada seorang anak itu karena orang tuanya itu mengambil makanan sedikit ataupun mengambil sesuatu gitu yang tidak dikehendaki oleh anaknya, dilaporkan kepada polisi, ataupun dalam pembagian hak waris gitu ya, dia tidak terima dengan pembagian hak waris, dilaporkan kepada polisi, justru ibu atau bapaknya itu malah jadi masuk penjara. Nah itu nauzubillah, itu di dunia saja gitu menjadi musuh, itu yang dikhawatirkan. Maka dari itu harus dididik anak-anak itu dari sedini mungkin itu bahwa tidak boleh seperti itu, dan juga harus betul-betul takzim kepada kedua orang tuanya, harus betul-betul patuh kepada orang tuanya, dan didiknya itu berdasarkan syariat Islam, sehingga mereka itu tidak akan menjadi aduun bagi kita, musuh bagi kita. Bahkan di akhirat pun juga nanti di dalam penjelasan atau keterangan pun juga menjelaskan bahwa di sana pun juga nanti di yaumil akhir itu ada anak-anak yang mungkin nanti mereka itu akan mendakwa atau menuntut kepada kedua orang tuanya, bagaimana dia dididik semasa hidup di dunia, bagaimana dia dibesarkan, makanan seperti apa yang diberikan, apakah halal atau haram gitu ya, ataupun pendidikan seperti apa yang diberikan oleh orang tuanya kepada mereka. Nah kalau tidak menghendaki mereka itu, bisa saja mereka menjadi aduun bagi orang tuanya gitu, menjadi penuntut, pendakwa. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita semua tidak menjadi seperti itu ya, karena di sana juga Allah sudah memberikan peringatan kepada kita ya, karena anak itu bisa saja menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Dan yang terakhir adalah anak itu sebagai zinah atau perhiasan gitu ya, karena di surat Al-Kahfi dijelaskan di ayat 46 bahwa al-malu wal banuna zinah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai perhiasan. Jadi dilihat oleh kita itu indah, cantik gitu ya. Kalau punya anak laki-laki ganteng gitu ya, kalau punya anak perempuan cantik, itu jadi ujian juga untuk kita gitu ya, karena mereka itu sebagai perhiasan dunia gitu ya, zinatul hayatud dunya, perhiasan semasa di dunia gitu. Nah supaya perhiasannya itu tidak hanya di dunia saja, tapi sampai nanti akhirat pun juga bisa kita petik kebaikannya, maka anak tersebut harus kita mulai didik dari sekarang itu dengan pendidikan-pendidikan yang memang tarbiyah atau dalam Islam itu ya, sehingga mereka itu nanti justru menjadi penolong untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Anak sebagai anugerah. Pendengar dan pemirsa, anak juga merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura yang tadi Bu Ustazah dibacakan pendengar. Dan juga pendengar, anak merupakan keturunan dari orang tua. Nah ini kelahirannya menjadi penerus dan cita-cita bagi kita, menjadi garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu penting bagi orang tua juga mendidik anak dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133 yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Tentu pendengar masih banyak lain posisi anak dalam Islam. Kita lanjutkan kembali bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silakan Ustazah. Ya baik. Nah sekarang Ibu beserta Bapak-Bapak pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandung, kita mungkin banyak belajar juga dari anak gitu ya. Jangan sampai hanya kita saja yang memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Justru anak-anak pun juga sebetulnya banyak sekali memberikan pembelajaran kepada kita, kedua orang tuanya gitu ya. Di antaranya pembelajaran dari anak adalah yang pertama itu jangan dendam gitu ya. Kalau anak-anak itu kita lihat di keseharian mereka mungkin bertengkar gitu ya, satu sama lain antara temannya gitu, saling berkelahi gitu,
gitu. Tapi biasanya anak-anak itu walaupun sudah saling pukul, sudah saling tendang, sudah saling cubit-cubitan, tapi beberapa detik kemudian mereka pun juga sudah akur kembali, sudah bermain kembali, malah ngajak makan gitu ya, seperti itu. Nah itu adalah salah satu pembelajaran kita dari anak-anak. Kalau kita orang tua biasanya kalau punya sesuatu hal yang tidak mengenakan dengan orang lain, justru musuhannya atau tidak enakannya itu berlangsung lama gitu. Maka itu yang harus kita pelajari dari anak, jangan dendam, jangan menyimpan sesuatu itu terlalu lama dalam diri kita. Pernah ya cerita dari salah satu ulama itu mengumpulkan para muridnya bahwa muridnya itu diberikan satu kantong kentang semuanya itu diberikan kentang itu 1 kilo ya, 1 kilo kentang semuanya dibagikan, dan kata ulama tersebut, coba kentang ini engkau bawa kemanapun engkau pergi gitu ya, mau engkau ke kamar mandi, mau engkau tidur, mau engkau sholat, mau engkau kemanapun pergi, maka kentang itu bawa gitu ya, mau engkau makan gitu, bawa kemanapun engkau pergi. Ternyata 1 hari kentang itu masih bagus, 2 hari masih bagus, 3 hari gitu ya, seminggu masih bagus. Ternyata makin kesini sudah berbulan-bulan kentang tersebut berubah menjadi kentang yang sangat busuk gitu ya. Lalu para murid itu mengeluh kepada ulamanya, wahai ulama, kok ini kentang makin kesana, makin kesini, makin lama-lama kok menjadi busuk. Nah itulah gambaran dari diri kalian bahwa sesungguhnya kalau kalian menyimpan dendam, menyimpan perasaan tidak enak kepada orang lain, maka sesungguhnya itu akan menggerogoti kebaikan yang ada dalam diri kalian. Justru itu akan merusak diri kalian dan akan busuk di dalam diri kalian. Maka belajar dari anak, jangan menyimpan dendam, karena dendam itu akan merusak diri sendiri gitu, diri pendendam tersebut gitu ya. Jadi cepat memaafkan gitu ya, karena anak-anak seperti itu ya. Mungkin bapak-bapak beserta ibu-ibu pemirsa setia Mutiara Pagi itu kita lihat ya, dari anak-anak itu adalah yang harus kita ambil dari mereka. Mereka itu cepat sekali beradaptasi, cepat juga memaafkan kesalahan orang lain, dan cepat juga berbaur kembali, main kembali gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pembelajaran dari anak itu adalah jangan malu bertanya. Karena kalau kita lihat anak-anak itu biasanya bawel atau sering bertanya gitu ya, karena biasanya anak-anak itu dari satu pertanyaan itu melahirkan pertanyaan yang lain. Contohnya misalkannya, mama masak apa? Masak sayur asam. Asamnya itu dari mana? Dari gunung. Gunung itu ada di mana gitu ya. Terus saja melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Atau bisa bertanya, mama masak apa? Telur. Telur itu dari mana? Dari ayam. Ayam itu berasal dari mana? Atau ayam itu berapa kilo ditimbang gitu ya. Terus saja. Karena anak-anak itu memang tidak pernah bosan untuk bertanya. Nah itu pembelajaran dari anak-anak yang bisa kita ambil. Kalau kita memiliki satu permasalahan ataupun satu hal yang mungkin kita tidak ketahui, maka seringlah bertanya kepada orang yang memang kompeten untuk bisa menjawabnya. Contohnya misalkannya kita hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian bisa bertanya kepada guru-guru gitu ya, seperti itu. Karena belajar dari anak, mereka itu memang tidak bosan untuk terus bertanya dan bertanya gitu ya. Kalau kita ajak kemanapun juga pasti mereka itu ingin saja bertanya dan bertanya gitu ya, seperti itu. Itu pembelajaran yang kedua dari anak. Dan yang ketiga pembelajarannya itu adalah belajar tidak gampang putus asa gitu ya. Tidak gampang putus asa. Kita tidak pernah menemui ada anak yang mungkin menjatuhkan diri gitu ya, ataupun melukai diri sendiri, tidak ada. Ataupun anak yang berpangku 2 tangan di dagunya gitu, tidak ada. Karena anak-anak itu memang tidak seperti itu. Mereka itu terus saja berusaha untuk bisa berhasil pada suatu hal gitu. Contohnya misalnya mereka belajar sepeda ya, walaupun sudah jatuh, tapi mereka itu mau belajar lagi supaya dia bisa gitu seperti orang lain. Nah itu jadi pembelajaran untuk kita selaku orang tua gitu ya. Belajar dari mereka tidak gampang untuk putus asa, karena sesungguhnya kalau tidak putus asa dan terus berikhtiar, maka hal tersebut akan didapatkan hasilnya oleh kita gitu ya. Dan yang berikutnya belajar dari anak itu adalah tidak boleh banyak bohong gitu ya, karena anak-anak mungkin kita banyak temui bahwa anak-anak itu tidak pernah berbohong gitu. Kalau ditanya apapun pasti mereka akan berkata jujur, justru malah kedua orang tuanya yang mendidik mereka untuk belajar berbohong. Contoh misalnya kalau nanti ada yang bertanya mamah di mana, bilangnya mamahnya lagi pergi gitu, padahal mamahnya ada lagi tidur gitu ya. Nah itu seperti itu adalah hal-hal kecil yang memang kita belajar dari anak, bahwa anak-anak itu tidak bisa diajak oleh kita bohong gitu ya. Bahkan jangan sekali-kali kita mengajarkan kebohongan kepada mereka, karena itu akan berimbas pada pendidikan mereka
nanti sampai remaja, dewasa pun juga kalau dididik seperti itu akan mengikuti hal tersebut. Maka dari itu jangan pernah sekecil pun mendidik mereka untuk berbohong gitu ya. Dan justru ajarkan kepada mereka hal-hal yang mereka tanyakan, hal yang mereka ingin tahu itu ajarkan kepada mereka. Karena di dalam Al-Quran juga di surat An-Nahl ayat 78, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sungguh kata Allah, semua orang yang dilahirkan dari perut seorang ibu itu adalah tidak mengetahui apapun gitu ya, termasuk kita tidak tahu apapun gitu ya, tidak tahu sesuatu apapun gitu. Kemudian Allah menganugerahkan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan itu adalah sam'a wal absara wal afidah, yaitu pendengaran, penglihatan dan juga hati gitu. Maka itu adalah untuk kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan anugerah kepada kita, karena 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia itu adalah tadi pendengaran, penglihatan dan hati dalam diri kita. Maka anak-anak pun juga sebetulnya mereka tidak tahu apa-apa kecuali kita orang tuanya yang mendidik mereka menjadi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang pintar gitu ya. Karena dalam Islam itu adalah ada beberapa teknis atau hal yang bisa kita berikan sebagai pendidikan kepada anak, yaitu yang pertama itu adalah tarbiyah, didik anak itu sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau dilihat dari tarbiyah ini adalah semua anak itu sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya ya, sebagaimana tadi oleh Pak Haji Casmita disampaikan, kulu mauludin yuladu alal fitrah, sesungguhnya semua anak yang terlahir ke muka bumi ini adalah fitrah. Fitrah itu adalah suci, bagaimana orang tuanya mau menjadikannya Majusi, Nasrani, ataupun seorang Muslim gitu ya, sebagai kertas putih kalau kita isi dengan hal-hal yang baik maka dia pun akan tumbuh menjadi anak yang baik. Tarbiyah di sini adalah lihat potensi anak. Anak itu condongnya kemana nih? Misalnya dia senangnya baca, pasti dia mudah-mudahan menjadi guru gitu ya, sering berikan buku-buku bacaan. Atau dia senangnya bola gitu ya, jangan menyepelekan itu ya. Kalau dia senang bola, siapa tahu dia menjadi seorang pesepak bola yang sukses. Contoh misalnya kita cerita ya sedikit tentang Ronaldo, bahwa Ronaldo itu pemain bola itu sebetulnya dia itu dari orang yang tidak kaya gitu ya, orang tuanya itu hanya pemotong rumput rumput di lapang bola gitu, karena dia sering ikut bapaknya memotong rumput. Pada saat itu dia menendang bola, ternyata tendangannya itu bagus masuk ke tiang gawang gitu ya. Kemudian bapaknya melihat potensi tersebut, oh ternyata dia pintar gitu, maka pada saat itu bapaknya berhenti untuk makan daging, kemudian uang untuk membeli dagingnya itu, untuk makan dagingnya itu dia kumpulkan untuk menyekolahkan Ronaldo pada saat itu ke klub sepak bola, dan akhirnya dia sampai sekarang menjadi seorang pesepak bola yang sukses. Padahal kalau lihat dia cuma ngucek-ngucek bola, tapi rezekinya dari Allah itu banyak sekali gitu ya. Apalagi kita gitu ya, kita yang mungkin banyak pekerjaan yang lain, maka lihat potensi-potensi dari anak itu, siapa tahu itu justru menjadi kesuksesan dia di masa depannya itu ya. Jadi tarbiyah itu lihat potensi yang ada dalam diri anak kita ya. Yang kedua adalah taklim. Berikanlah kepada anak itu adalah transfer ilmu atau transfer of knowledge gitu ya. Berikan terus ilmu-ilmu kepada anak kita. Tadi kalau dia bertanya, jawab saja sebisa kita. Jawab saja, jangan malas untuk menjawab. Karena biasanya ibu-ibu yang sering berteman atau sering menemani gitu ya dengan anak-anak, justru jadikan kita itu, orang tuanya itu adalah teman untuk mereka. Jadi apapun yang mereka tanyakan, jawab saja sebisa kita, karena justru itu akan menjadikan kesuksesan nanti dia di masa depannya. Yang terakhir adalah takzim, bahwa kenalkan juga kepada mereka untuk takzim. Takzim itu adalah hormat kepada orang tua, hormat kepada yang lebih besar, hormat kepada yang lebih tua. Jangan, kalau bahasa Sunda mah jangan calutak gitu ya. Jadi tahu adab-adabnya. Selain ilmu yang diberikan juga tahu, kenalkan adab kepada mereka, bagaimana bersikap kepada kakaknya, bagaimana bersikap kepada kakeknya, ke neneknya gitu ya, ke orang lain gitu, supaya mereka juga menjadi tumbuh menjadi anak yang tidak hanya saja berilmu tapi juga beradab, seperti itu. Baik pendengar dan pemirsa, anak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki takdirnya sendiri, ia berdiri sendiri terlepas dari paksaan dan individu lain termasuk orang tuanya. Setiap manusia yang lahir di dunia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 39-41, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya,
kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Pendengar dan pemirsa, ketika kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, tentu investasi yang luar biasa buat kita, dan kelak kita mati akan terus mengalir atas doa-doanya. Dan yang luar biasanya ketika kita menyekolahkannya, kemudian mengajarkan Al-Quran, kemudian mengantar ke ustadznya sehingga anak kita paham baca Al-Quran, dan kita akan mendapatkan mahkota dari apa yang telah kita lakukan di dunia ini kepada anak kita, dan kita akan bahagia kelak di akhirat. Baik pendengar dan pemirsa, kesimpulan akhir dari perjumpaan kita, Ustazah Yuyus Sri Rahayu akan menyampaikannya, silakan. Baik, jadi kesimpulannya bahwa anak itu mempunyai kedudukan di dalam Islam ya. Yang pertama kedudukannya itu adalah sebagai amanah, sebagai kurota ayun, penambah kebahagiaan, penyejuk mata gitu ya. Kemudian juga sebagai ujian atau cobaan, sebagai perhiasan, dan sebagai musuh gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu didiklah dengan tarbiyah, taklim, dan juga takzim tadi ya, supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang tidak hanya sukses dalam agamanya, dunianya, dan juga akhiratnya gitu ya, semuanya menjadi anak yang berhasil gitu, dan justru menjadi anak yang menolong kita di yaumil akhir nanti gitu ya. Dan doa yang harus kita bacakan juga atau kita dawamkan untuk kesolehan anak-anak kita, putra-putri kita adalah yang sebagaimana dianjurkan atau diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah anak keturunanku ini dari golongan orang-orang yang soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim ya. Jadi dawamkan seperti itu sehingga anak-anak kita pun juga tumbuh menjadi anak yang soleh. Ataupun juga doa yang tadi sebagaimana di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 78 tadi yang disampaikan bahwa Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Itu juga terus kita senantiasa bacakan sehingga anak kita pun, pasangan hidup kita pun, keluarga kita pun juga semuanya dibimbing oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan dan dalam lindungan Allah, sehingga menjadi anak-anak dan kita pun juga menjadi hamba-hamba Allah yang solihin gitu ya, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung semua. Yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya itu adalah murni dari kepakiran ilmu yang saya miliki. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan tema bahasan yang berbeda. Ikuti terus pendengar Mutiara Pagi setiap hari pukul 05 sampai 6, dan Anda bisa melihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung Live. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.